Hai, ketemu lagi dengan saya Dea. Hari ini kita akan membahas tentang inseminasi. Ayo, siapa di sini yang penasaran tentang inseminasi? Mungkin kalau kalian pernah dengar, masih agak-agak bingung, apa sih inseminasi itu? Sama nggak sih sama bayi tabung itu? Atau buat kalian yang juga mau menjalankan inseminasi ataupun dokter yang menangani kalian itu menyarankan, oh Pak Bu, coba inseminasi aja. Nah, kita simak yuk. Yang pertama adalah definisi. Jadi, inseminasi atau intrauterine insemination atau dokter-dokter sering menyebutnya IUI, itu biasa memang kalau orang awam kita sebutnya adalah inseminasi, di mana IUI atau inseminasi itu adalah suatu prosedur yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu invasif untuk terjadi kehamilan. Beberapa prognosisnya itu tergantung banget ya pada usia pasangan tersebut. Lalu durasi infertilitasnya, maksudnya sudah berapa lama mereka belum memiliki keturunan. Lalu BMI. Dan selanjutnya yang paling penting itu adalah analisa sperma. Jadi spermanya ini benar-benar harus bagus juga guys, nggak boleh maksudnya kayak terato atau malazoo itu nggak mungkin dilakukan inseminasi. Beberapa alasan kenapa dilakukan inseminasi itu biasanya pertama ada gangguan dari faktor sperma laki-laki yang ringan. Selanjutnya ada endometriosis atau adanya siklus anovulasi dan adanya gangguan dari atau infeksi di serviks. Jadi inseminasi itu sebenarnya hanya meningkatkan 10-12% kehamilan. Jadi keberhasilan itu nggak termasuk yang tinggi banget. Jadi jangan terlalu berharap kayak wah inseminasi pasti hamil nih. Nggak seperti itu dan nggak semudah itu. Yang kedua adalah timeline. Jadi pada saat inseminasi itu kita akan melakukan siklus yang alami atau bisa juga siklus dengan obat-obatan stimulasi ovarium. Pada beberapa siklus yang anovulasi atau kasus seperti PCO diberikan obat-obatan, misalnya clomiphene citrat, atau kadang-kadang bisa diberi gonadotropin selama 5 hari, atau bahkan juga bisa diberikan trigger ovulasi, karena yaitu dia telah dilakukan beberapa kali pemeriksaan dan dokter tersebut memutuskan hari untuk ovulasi, maka biasanya dokter tersebut juga menyarankan untuk diberikan obat-obatan untuk men-trigger ovulasi supaya pada saat dilakukan inseminasi tepat sasaran. Karena inseminasi itu butuh banget loh guys, ovulasi dan saluran tuba yang normal. Karena nanti kita akan membahas bagaimana inseminasi tersebut dilakukan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah USG. Pastikan dulu nih organ-organnya bisa atau tidak untuk dilakukan inseminasi. Oke, selanjutnya pastikan ada ovulasi di satu siklus tersebut. Makanya pada siklus alami itu juga harus dicek tuh setiap beberapa hari untuk dinilai apakah ada sel telur yang matang, lalu apakah sudah siap untuk dilakukan inseminasi, dan dinilai juga ketebalan dari endometriumnya. Pada siklus yang diberikan obat tersebut ya harus dicek juga nih apakah ada respon terhadap obat yang diberikan, atau bahkan untuk siklus alami untuk mengetahui apakah ada satu sel telur yang matang atau mulai membesar. Nah, selanjutnya jika sudah ada folikel matang dengan berdiameter 18 mm, bisa dilakukan suntik trigger ovulasi, yaitu HCG sebanyak biasanya 5.000 unit dengan setelah dilakukan trigger ovulasi, biasanya 36 jam kemudian akan dilakukan inseminasi tersebut. Dilakukan inseminasi, ya spermanya sudah harus disiapkan dong.
Nah, pada saat itu juga suami akan disarankan masturbasi dengan abstinensi 2-7 hari. Jadi sperma yang telah dikeluarkan akan dibersihkan dan dicuci dengan densitas gradient method. Nah, yang keempat adalah memasukkan sperma ke dalam uterus menggunakan pipet. Jadi spermanya itu hanya ditaruh di dalam kafum uteri saja, nggak sampai ke tuba atau misalkan sampai bertemu dengan sel telurnya, enggak. Jadi hanya dibantu untuk mendekatkan sel sperma tersebut ke sel telur. Jadi spermanya itu tidak melalui vaginal dulu, nggak melalui serviks dulu gitu. Tadi saya sempat menyebutkan tentang pencucian sperma. Kalau sekarang banyak banget orang pakai metode densitas gradient, dimana spermanya itu akan dinilai dari 3 lapisan. Yang pertama ada semen, cairan semen, selanjutnya di bawahnya ada upper layer dan lower layer, dimana setelah dilakukan sentrifugasi ini akan dibuang bagian atasnya itu dan bagian bawahnya disimpan. Yang bagian bawah itu tuh akan disentrifugasi lagi. Selanjutnya setelah disentrifugasi lagi, dicek lagi nih bagian bawahnya, karena bagian atasnya akan dibuang lagi, anggap ada kotoran-kotoran yang harus dibuang. Selanjutnya bagian pelet atau bagian bawahnya itu tadi akan disimpan dalam suhu ruang 37 derajat Celcius selama 10-15 menit. Nah, selanjutnya dimasukkanlah mediumnya ke dalam si pelet tersebut. Jadi setelah itu barulah siap inseminasi. Kenapa bagian pelet atau bagian bawahnya yang diambil? Karena sperma itu pertama diambil nih, dia akan menghasilkan 3 bagian kan. Yang paling atas itu semen, upper phase dan lower phase. Dimana yang semen ini tuh nggak kepake karena dia ada seminal plasma, ada sel darah putih, ada debris, ada kotoran segala macam. Jadi ini akan dibuang. Selanjutnya bagian yang tengah itu adalah upper phase, dimana ini adalah sperma yang nggak bergerak atau yang abnormal. Ini juga akan dibuang nih karena mereka nggak akan berguna untuk inseminasi atau untuk menyebabkan kehamilan. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling bawah, sperma yang bergerak bebas dan sehat. Ngomongin sperma, kita akan membicarakan tentang analisis sperma normal. Jadi sperma normal ini dari WHO itu sudah mengalami revisi yang kesekian kali. Pada WHO tahun 2010, volume yang baik adalah di atas atau sama dengan 1,5 mili, dimana konsentrasi spermanya itu sekitar 15 juta dan konsentrasi total spermnya 39 juta, motility-nya harus 40%, dan morfologinya itu 4% harus normal. Setelah dilakukan inseminasi, maka dilakukan waktu tunggu. Jadi kan kita berharap ya setelah dilakukan inseminasi, sperma yang masuk ke dalam kafum uteri itu akan lebih cepat untuk menemui oosit dan akan segera membuahi oosit tersebut, dan bisa terjadi fertilisasi dan akan terjadi perkembangan zigot dan embrio. Nah, setelah 15 hari waktu tunggunya tersebut, langsung kita akan dicek apakah sudah ada HCG yang naik. Hormon HCG tersebut biasanya akan dinilai juga nih dari darah, karena untuk menilai kuantitasnya. Kalau HCG-nya lebih dari 100 mili unit, biasanya itu adalah sudah positif hamil. Tapi kita nggak bisa langsung nih untuk cek apakah benar-benar hamil dengan USG, karena dibutuhkan waktu dan jumlah HCG yang cukup agar janin tersebut dapat terlihat pada USG, dimana pada usia kira-kira sekitar 7 minggu, dan itu mulai bisa dicek clinical pregnancy rate-nya dan dihitung di klinik tersebut, dan biasanya nanti akan dinilai dan dievaluasi apakah kehamilan tersebut berjalan lancar atau tidak.
Nah, apa aja yang mempengaruhi inseminasi? Sebenarnya ini agak banyak. Yang pertama adalah organ atau hormon. Jadi yang kedua adalah usia, dimana kalau usia lebih muda itu memang dia lebih baik ya hasilnya. Dan perkembangan endometriumnya yang lebih baik ya itu berarti hasilnya juga akan lebih baik. Selanjutnya BMI. BMI itu biasanya hanya dinilai pada orang-orang dengan siklus anovulatori. Biasanya kan ada hubungannya dengan gangguan metabolisme. Nah itu kadang-kadang BMI yang berat atau kayak obes itu biasanya akan mempengaruhi metabolisme dan secara tidak langsung mempengaruhi hormon-hormon. Makanya pada obes itu biasanya banyak yang tidak terjadi ovulasi. Inseminasi bergantung pada lama pemberian stimulasi. Jadi kadang-kadang ada beberapa pasien yang dilakukan stimulasi pada saat dimulainya siklus inseminasi. Kenapa? Kadang-kadang pada pasien tersebut tidak terjadi ovulasi. Nah, selanjutnya lama menikah. Jadi lama menikah juga menentukan, semakin sedikit waktunya maka keberhasilan juga akan semakin tinggi. Nah selanjutnya yang terakhir adalah inseminated motile sperm count. Jadi pada saat dilakukan inseminasi kan tadi spermanya diambil, selanjutnya dicuci dengan metode densitas gradien. Dimana kalau misalkan setelah dicuci tersebut dihitung lagi nih analisa spermanya. Jadi kalau misalkan sperm count yang motil itu di atas 30 juta atau banyak, ya berarti masih bisa kemungkinan hamilnya akan lebih tinggi. Apa sih yang harus kita lakukan kalau inseminasi itu gagal? Jadi sebetulnya tidak ada limit yang mengatakan bahwa beberapa kali ini dinyatakan gagal. Jadi sebetulnya memang bebas kalian mau melakukannya beberapa kali. Namun para dokter tuh sepakat apabila sudah tidak 3 kali dilakukan inseminasi tapi tetap gagal juga, tidak terjadinya kehamilan, maka akan disarankan untuk tetap melakukan IVF gitu. Karena misalkan kalian sudah dilakukan inseminasi ternyata hamil, lalu ternyata kehamilan tersebut tidak berlanjut. Nah, dan itu sudah terjadi 3 kali. Ya, bahkan ya kita nggak ngomongin kalau misalkan setelah dilakukan inseminasi pasti gagal ya. Jadi kalau misalkan dilakukan inseminasi hasilnya itu bisa ada 3. Yang pertama berhasil hamil dan melahirkan anak yang sehat. Yang kedua berhasil hamil sih, tapi janin itu tidak bertahan sampai lahir cukup bulan. Nah selanjutnya yang ketiga itu adalah keadaan dimana ya memang pada saat inseminasi itu ya udah gagal aja gitu, nggak terjadi kehamilan sama sekali. Nah jadi yang kedua dan ketiga ini mungkin akan dipertimbangkan untuk dilakukan IVF. Kenapa? Karena pada saat IVF itu siklusnya bisa sekaligus dilakukan PGT. Nah, untuk PGT nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya ya guys. Oke, itu dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan segera terwujud. Mudah-mudahan apa yang belum kalian pahami bisa saya bantu sedikit. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada sekedar yang ingin diceritakan, boleh tulis di kolom komen. See you again, bye bye.